Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Guru Ani. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah kerja untuk menggambar objek 3 dimensi pada AutoCAD secara langsung. Artinya bahwa ketika kita menggambar, terbentuknya langsung bentuk 3 dimensi tanpa perlu ada langkah-langkah untuk memodifikasi. Objek 3 dimensi yang bisa digambar secara langsung pada AutoCAD itu ada beberapa yang bisa dilihat pada kelompok toolbar modeling di sini. Ini ada kelompok toolbar modeling. Kemudian ini kita klik panah ke bawah. Berikut ini adalah objek-objek 3 dimensi pada AutoCAD yang bisa digambar secara langsung, yaitu ada box, silinder, cone, kemudian sphere, pyramid, wedge, dan torus. Ini nanti akan saya tunjukkan satu demi satu langkah-langkah kerja untuk menggambarnya. Yang pertama, akan saya tunjukkan langkah untuk menggambar bentuk box, yaitu dengan klik icon box, atau bisa juga tuliskan box pada command line. Kemudian tekan enter. Pada command line akan muncul instruksi specify first corner, artinya kita diminta menentukan satu titik pada bidang gambar sebagai titik sudut yang pertama. Untuk itu, view pada bidang gambar kita dibuat menjadi view isometrik terlebih dahulu. Klik, kemudian pilih, silahkan mau pilih SV isometrik, SE isometrik, NE isometrik, atau NW isometrik. Saya pilih SV isometrik. Saya ulang lagi ya. Box, kemudian first corner-nya, saya klik di sini. Kemudian kita diminta untuk menentukan other corner. Ini bisa langsung kita klik pada bidang gambar atau bisa juga dengan menuliskan koordinat titik tersebut dengan koordinat relatif. Yang perlu diingat bahwa saat ini kita bekerja pada AutoCAD 3 dimensi, berarti koordinatnya itu ada 3, X, Y, dan Z. Pada contoh kali ini langsung saya klik aja di sini sembarang, klik. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan tingginya. Pada command line ini ada instruksinya specify height. Sama dengan langkah tadi, kita bisa sembarang menentukan satu titik pada tinggi box tersebut, atau bisa juga dengan menentukan nilai ketinggiannya dengan menuliskan nilai ketinggian pada command line. Untuk contoh kali ini saya klik sembarang saja di sini. Nah, ini sudah jadi bentuk box yang kita buat. Sekarang misalnya saya akan membuat box, tetapi titik-titiknya atau ukuran boxnya itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya saya akan buat box dengan ukuran 5 kali 5, kemudian tingginya 4. Misalnya seperti itu. Langkahnya sama dengan klik box, kemudian first corner-nya sembarang. Nah, untuk koordinat berikutnya, agar ini membentuk bujur sangkar 5 kali 5, maka nilai X sama Y-nya itu 5, tetapi Z-nya itu nilainya 0, karena ini adalah bidang alasnya. Cara menuliskan koordinat relatif yaitu dengan ketik add, kemudian 5,5,0. Nah, ini bisa dilihat, berarti ini sisi X-nya 5, sisi Y-nya 5. Sekarang langkah berikutnya, kita diminta menentukan tinggi. Tadi kita akan membuat box dengan ukuran 5 kali 5 dengan tinggi 4. Berarti di sini tinggi boxnya kita tuliskan 4.
4, kemudian tekan Enter. Yang kedua ini, box yang kita buat pada langkah kedua itu sudah mempunyai ukuran seperti yang kita tentukan. Yang berikutnya akan saya tunjukkan cara yang berbeda untuk membuat objek 3 dimensi box seperti tadi. Yaitu dengan klik box. Langkah pertama sama, tentukan satu titik sudutnya. Kemudian di sini kita mengambil pilihan yang ada di dalam kurung ini. Saya akan memilih pilihan di dalam kurung, yaitu yang cube. Ini artinya box yang akan digambar itu sisi-sisinya mempunyai nilai yang sama. Jadi panjang, lebar, dan tingginya itu akan mempunyai nilai yang sama. Untuk itu, karena saya akan memakai perintah cube, saya ketikkan C terlebih dahulu untuk memilihnya, atau langsung klik di sini, cube. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita diminta menentukan panjangnya, jadi panjang sisi-sisinya tadi. Misalnya saya akan membuat sebuah box dengan panjang sisi 5. Semuanya berarti panjang sisi-sisinya 5. Saya ketik 5, kemudian tekan Enter. Nah, ini adalah gambar box dengan pilihan perintah cube. Masih ada satu lagi cara menggambar box, yaitu dengan menentukan panjang-panjang sisinya satu persatu. Klik box, kemudian klik satu titik awal. Setelah sampai pada langkah seperti ini, saya pilih pilihan length yang ada di dalam kurung ini. Klik. Nah, di sini kita diminta menentukan panjangnya. Pada waktu kita menentukan panjang, yang pertama ini adalah panjang pada sumbu X. Misalnya saya akan membuat panjang pada sumbu X itu sebesar 5. 5, kemudian tekan Enter. Selanjutnya, kita diminta menentukan lebarnya. Berarti ini pada arah sumbu Y. Bisa dilihat di sini ya, sumbu koordinatnya. Pada arah Y, misalnya saya akan buat besarnya 3. 3, Enter. Terakhir, kita diminta menentukan tingginya. Misalnya tingginya saya akan membuat 5. Enter. Nah, ini tadi adalah 3 cara untuk menggambar box pada AutoCAD. Berikutnya, saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk menggambar bentuk 3 dimensi yang lain, yaitu silinder. Klik silinder, kemudian di sini ada instruksi specify center point. Nah, saya klik titik pusat dari lingkaran alas. Kemudian di sini perintah berikutnya adalah menentukan radius atau jari-jarinya. Jadi ada dua pilihan di sini, menentukan radius atau kita menentukan diameternya. Apabila kita memilih untuk menentukan radius, setelah sampai pada tampilan seperti ini langsung tentukan radiusnya. Bisa langsung klik sembarang titik di bidang gambar kalau kita tidak menentukan ukuran, tetapi kalau kita tentukan ukurannya berarti harus mengisikan nilai dari jari-jari atau radius. Misalnya saya kasih nilai 2 ya. 2, jadi jari-jarinya 2. Setelah itu kita diminta menentukan tingginya. Misalnya tingginya 5. Enter. Misalnya untuk yang berikutnya kalau saya akan menentukan diameternya. Setelah sampai pada langkah ini, selanjutnya pilih diameter. Klik yang ada di dalam kurung ini atau ketik D, karena ini huruf besarnya adalah D. Klik diameter, kemudian tentukan nilai diameternya, misalnya diameternya 5 ya. 5, Enter. Terakhir tentukan tingginya, misalnya 3, Enter.
Kemudian cara yang lain lagi, misalnya klik. Nah, di sini di dalam kurung ada 4 pilihan. Saya akan coba satu demi satu. Setelah sampai pada tampilan ini, saya pilih 3 point. Pada pilihan 3 point itu artinya 3 point atau di sini tertulis 3P, itu artinya bahwa langkah pertama nanti kita diminta menentukan 3 titik yang dilewati oleh lingkaran pada bidang alas. Saya pilih 3P, kemudian first point-nya, ini boleh asal ketik atau bisa juga menentukan koordinat relatif. Misalnya di sini saya asal ketik ya. Maaf, asal klik. Ini titik kedua, kemudian titik ketiganya. Saya klik di sini. Nah, terakhir diminta untuk menentukan tingginya. Kemudian pilihan yang lain lagi. Klik. Di sini ada 2P atau 2 point. Artinya menentukan 2 titik yang dilewati oleh lingkaran pada bidang alas. Saya pilih ini. Kemudian klik titik pertama dan titik keduanya saya klik sembarang di sini. Terakhir ditentukan tingginya. Misalnya 4. Kemudian selanjutnya saya akan coba pada pilihan elliptical. Ini artinya bahwa bidang alasnya nanti akan berupa elips. Saya klik elliptical, kemudian klik titik pertama, kemudian titik kedua. Nah, setelah itu sumbu yang satunya lagi, karena kalau elips itu kan ada 2 sumbu. Sumbu panjang, sumbu pendek. Saya klik di sini. Nah, terakhir kita tentukan tingginya. Demikian tadi langkah-langkah kerja untuk menggambar objek 3 dimensi silinder. Objek 3 dimensi yang lain yang bisa digambar secara langsung yaitu bentuk kerucut atau cone. Beberapa metode untuk menggambar cone itu hampir sama dengan pada waktu menggambar silinder. Saya klik cone, kemudian di sini ada instruksi untuk menentukan titik pusat dari bidang alas, dan pilihan metode yang ada di dalam kurung itu sama dengan waktu menggambar silinder tadi. Misalnya saya berikan contoh yang pertama ini dulu, untuk menentukan center point atau titik pusat dari bidang alas. Misalnya saya klik di sini. Ini sama juga dengan pada waktu menggambar silinder, diminta untuk menentukan radius atau diameter. Terserah kita mau memilih yang mana. Misalnya saya pilih diameter, berarti saya klik yang ada di dalam kurung. Tetapi kalau saya memilih untuk menentukan radiusnya, berarti langsung kita ketikkan nilai radiusnya. Misalnya saya akan tulis 10 untuk radiusnya. 10, kemudian tekan enter. Nah, terus setelah itu kita tentukan tingginya, tinggi kerucut itu. Misalnya saya akan buat tinggi kerucutnya adalah 15. 15, kemudian tekan enter. Yang lainnya sama dengan perintah silinder yaitu cone, kemudian 3 point, ini menentukan 3 titik pada alas, 1, 2, 3, kemudian tingginya. 10 misalnya. Kemudian yang lainnya sama lagi, 2 point, 1, 2, kemudian tingginya. Kemudian yang satu lagi apabila kita mau membuat kerucut, bidang alasnya berupa elips. Elips, kita tentukan titik pertama dari sumbu. Kemudian sumbu yang satunya. Kemudian tentukan tingginya. Demikian tadi langkah-langkah untuk membuat gambar cone atau kerucut pada AutoCAD 3 dimensi. Selanjutnya saya akan
tunjukkan langkah-langkah untuk menggambar objek 3 dimensi yaitu sphere. Sphere itu ini adalah objek berupa bola ya. Saya klik sphere. Kemudian di sini ada beberapa pilihan menggambar sphere. Yang pertama, menentukan center point-nya dulu. Kemudian di dalam kurung nanti ada beberapa metode yaitu 3 point, 2 point, and titik R. Tapi nanti saya hanya akan tunjukkan dua ini. Yang pertama, kita tentukan ini center point-nya terlebih dahulu. Jadi saya tunjukkan metode yang pertama dengan menentukan center point atau titik pusatnya. Saya klik satu titik di sini. Ini adalah titik pusat dari bola yang akan digambar. Kemudian selanjutnya pada command line, ini ada instruksi untuk specify radius or diameter. Artinya kita disuruh menentukan nilai radius atau jari-jari. Atau kalau kita klik pilihan di dalam kurung ini, yang akan ditentukan itu adalah diameternya. Misalnya yang pertama saya pilih tentukan jari-jari terlebih dahulu. Saya akan membuat bola dengan jari-jari 3. Berarti saya ketik 3, kemudian tekan Enter. Sekarang misalnya saya akan membuat gambar bola dengan menentukan diameternya. Saya klik icon sphere, klik center point, kemudian klik pilihan yang ada di dalam kurung ini, diameter. Kemudian sekarang kita ketikkan satu angka yang merupakan nilai dari atau yang merupakan panjang dari diameternya. Misalnya saya pilih 7. Berarti diameter dari bola itu sepanjang 7. Enter. Selanjutnya saya tunjukkan metode yang lain lagi. Klik sphere, kemudian saya pakai pilihan 3 point. Klik. Jadi, 3 point itu artinya kita diminta untuk menentukan 3 titik pada selubung bola atau pada kulit luarnya bola. Misalnya itu adalah sebuah bola ya. Misalnya ini saya klik satu titik ya. Kemudian titik kedua, bisa langsung klik sembarang apabila bola yang mau digambar tidak ditentukan ukurannya. Misalnya ini, saya klik sembarang di sini, kemudian satu titik lagi sebagai titik ketiga. Saya klik. Kemudian metode yang satu lagi itu adalah dengan klik sphere, kemudian pilih 2 point. Ini artinya kita diminta menentukan 2 titik yang melewati kulit luar bola, tetapi titik tersebut juga melewati titik pusatnya. Berarti ini sebenarnya adalah diameter dari bola tersebut. Bisa dilihat pada command line yaitu diminta menentukan specify first endpoint of diameter. Jadi ini artinya adalah diameter juga. Saya klik satu titik di sini. Kemudian lihat lagi di command line, kita diminta menentukan second endpoint of diameter. Saya klik satu titik. Ini juga bisa seperti yang sebelumnya. Boleh klik sembarang apabila ukuran bola tidak ditentukan. Tetapi apabila ukuran bola itu ditentukan, berarti kita harus memasukkan nilai koordinat. Misalnya ini bolanya itu pada arah horizontal, dia mempunyai diameter sepanjang 5. Maka ini akan saya tentukan koordinat relatifnya pada arah sumbu X saja. Berarti ini nanti nilai X-nya 5, nilai Y-nya 0, nilai Z juga 0. Jadi saya ketik add 5, X-nya 5 ya, koma 0 karena Z-nya 0, kemudian koma 0 lagi karena Z-nya 0. Coba kita lihat pada visual style realistik. Nah, seperti ini ya. Demikian tadi langkah kerja untuk menggambar objek 3 dimensi box, silinder, cone, dan sphere. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.